Ini tempat kita tahu kehidupan semua di sini dong. Besar di sini nih. Asli, Sama asli. Pevi. Nih lihat nih. Coba kita ke dalam dong. Terngiang-ngiang zaman dulu. Dulu Namanya view-nya Waas. nggak kelihatan di sini, dari sini langsung kelihatan tempat main Ya. sekarang. Coba kita Pevi back to Tegalega. tahun 99 berarti mulai ke sini dong. Sampai terakhir di ini kayaknya 2010-an. Bareng kan kita ya? Ya, kita sempat bikin video dulu kan. Iya. Mengenang sebelum dihancurin, waktu itu Ega inisiatif bikin. Ada. Kita kayak dokumentasiin Ada skateboard terakhir. Saya di sini. masih ada fotonya itu, nanti kita liatin. Bandung. Balik ya, Tegalega. Akhirnya kita pulang lagi ke Tapi Bandung. kalau tanpa adanya Tegalega ya mungkin nggak bakalan kenal, nggak bakalan di titik ini juga. Saya nggak akan tahu dunia dong. Belajar sini semua Di ya. sini nih startnya tahu dunia, paling jauh ke Brazil. Apa jangan ngomongin itulah, naik pesawat, naik kereta, baru tahu naik kereta eksekutif ya. Iya. Itu dari Tegalega, dari Dulu ya. skateboard. Pertemanan kita di skateboard juga bisa ngebangun mentalitas kita di hari ini ya, maksudnya cara berpikir gimana. Mungkin kalau saya nih sebagai ibaratnya melihat lah, setidaknya sedikit banyaknya di saksi perjalanan karirnya Pevi di skateboard gitu, dari awal pertama kali yang benar-benar nggak bisa main skateboard, terus kita sama-sama ngulik bareng sampai pada akhirnya ada irisan-irisan ya, namanya sosial lah, pertemanan, terus di umur kita yang masih segitu dengan candaan-candaan yang kalau dipikir-pikir sekarang udah kelewatan sih. Cuman ya akhirnya sadar yang melakukan itu pun juga jadi kayak nggak enak, tapi Pevi yang sebagai korbannya juga setidaknya ada ada hal positif. Kenangan ya, ada jadi mental yang dibentuk. Betul. Yang mungkin beberapa teman-teman kayak saya, Ega, Endo, Gea tuh ngelihat sosok seorang Pevi itu terbentuk mentalitas ya karena yang bercandaan treatment kita yang senatural itu dan gitu. kuat gitu Jadi kan, bertahan, nggak, kalau kata Sundanya nggak pundungan gitu kan. Dari situ mulai ngerasain bahwa ternyata keluarga saya tuh ini gitu. Saya punya keluarga baru, di mana keluarga baru ini care banget, biarpun kayak sering ngebully apa segala macam, bahasanya tapi kan berbeda itu, gitu. Dulu jackass-an rame ya. Tapi ketika saya butuh sesuatu, misalkan sampai celana dalam, saya pinjem ke Diding gitu kan, topi ke dom-dom banyak, pinjem barang gitu kan. Nah dari situ, dari punya teman-teman ini, akhirnya kita hidup di komunitas dong. Dan di komunitas ini saya sangat belajar banget tentang attitude. Tentang jaga diri, di skateboard ini kan ibaratnya kalau attitude-nya terjaga ya kita juga akan bagus namanya gitu. Nah, jaga attitude ini nggak dapat di sekolah. Benar. Menurut saya dapatnya di jalan, karena kita harus saling menghargai. Nggak punya uang teman kita bantu, kita nggak punya uang teman-teman bantu. Itulah disitulah kenangan Tegalega. Jadi emang bener-bener nggak akan pernah sampai dilupain sih anak-anak Tegalega mah. Mungkin di era tahun segitu juga maksudnya kebilang yang lumayan cukup solid ya komunitas di Tegalega dibandingin sama komunitas yang lain gitu. Betul. Sampai baru tahu kemarin ternyata legend-legendnya dulu juga nyorotin kita. Look up ya? Iya, look up. Di Tegalega tuh banyak generasi baru gitu kan. Dan akhirnya kita merasa ayo dong kita tampil dong gitu kan. Karena waktu itu masih ada motivasi rame-rame. Ya sih, itu yang kalau dari saya rasain itu maksudnya Tegalega tuh mungkin diuntungkannya kita tuh sama-sama punya step skateboard yang lagi ibaratnya barengan lah, bareng. Satu ngulik ini, yang lain nggak mau kalah. Itu yang bikin motivasi saya juga, karena ada beberapa, kalau dom-dom kan dulu skillnya di atas Pevi jauh. Nah ada Pevi, Endo dulu sama Aldi Digol kalau nggak salah. Aldi Digol. Jadi dia bisa trik apa, saya harus bisa gitu. Itu yang bikin triggernya naik, nambah trik. Dan ternyata bisa main bareng sama dom-dom juga udah luar biasa sih dulu dong. Dulu ya main bareng-bareng ya, keluar asli, kota. Yang membuat seorang Pevi berpikir kayak ini nih jalanku tuh di sini, jalan saya tuh ada di skateboard. Ada momen nggak? Balik lagi sih, jadi dari memang Pevi hidupnya sendiri dulu sebelum main skateboard, terus ketemu anak-anak skateboard bareng,
menurut saya dulu saya nggak kepikiran bakal berkarir atau apa, dengan bisa ngumpul dengan anak-anak bareng-bareng segala macam satu kosan, itu udah salah satu momen terbaik untuk saya dong. Karena dulu nggak ada cita-cita yang tinggi, saya tuh cita-citanya hanya pengen main skateboard, bisa terbang, ketemu anak, dan nextnya ketemu anak-anak, bisa jadi keluarga, kemudian disuruh ikutan pertandingan dan alhamdulillahnya juara beginner. Target saya pengen juara 1 beginner, udah tercapai. Target saya pengen jadi juara 1 open, tercapai. Jadi step by step mimpinya gitu kan. Terus tiba-tiba udah juara open, diikutan pertandingan ke luar negeri, ke Makau. Oke. Dan ternyata dapat juga juara Asia kan 2007 dulu. Itu pertama kali ngewakilin negara ya. Bawa merah putih, nyanyi-nyanyi gitu kan itu. Nah, dari situ mulailah kebuka bahwa udah jalur saya tuh di sini, di skateboard. Jadi kalau kenapa bilang kok Pevi bisa sampai puncak ini gitu, karena memang dulu nggak ada aktivitas lain dong. Jadi 100% saya main skateboard gitu. Skateboard. Yang jadi akhirnya ya ini yang kata orang, kalau segala sesuatu dilakukan dengan istiqomah, dengan konsisten, ya akan pasti hasil akan mengikuti. Saya ngelihatnya momennya bukan dari prestasi, justru ketika Pevi memilih skateboard, ketika nemuin lingkungan yang dimana menganggap Pevi ini sebagai keluarga saya. Vibes community itu emang bener-bener, saya nggak ketakutan, nggak punya uang ketika bareng teman-teman, itu intinya. Tapi pernah ada satu momen nih Pev, dimana waktu itu pertandingan di mana, di Cikarang, sampai akhirnya pas masih sempat ikutan, terus terakhirnya kayak menyatakan, kayak ada mendeklar bahwa Pevi ini pensiun untuk pertandingan lah. Ya, karena kalau skateboard nggak mungkin pensiun dong. Tapi kalau pertandingan kenapa pensiun? Yang pertama kan harus ada regenerasi. Terus yang kedua juga memang regenerasinya juga udah luar biasa banget. Terus yang ketiga, pencapaian yang menurut saya paling tinggi udah saya lakukan di Asian Games 2018. Jadi menurut saya akan lebih bijak kalau saya bisa melegasikan ini ke teman-teman. Kayaknya peran saya udah cukup di sini, tapi bukan berarti saya memindahkan lah. Seharusnya ada orang lain lagi yang harusnya bisa mengisi. Tapi saya tetap harus berkontribusi terhadap skateboard sampai kapanpun, karena yang membawa saya di kehidupan sampai sekarang ini ya skateboard. Wah, luar biasa juga berarti Pev ya. Perjalanan, maksudnya udah kayak baru 2 tahun yang lalu gitu. Mau cerita banget dong, puluhan. Kita main skateboard 25 tahun. Asli 25 tahun berarti 25 tahun lalu. Udah janjian nih sebetulnya saya masih Bono. Oh gitu? Sekalian ngisi perut lah. Terbaik. Sambil makan. Tahu lah Bono kan selalu memberikan serve makanan-makanan yang Ayo kita langsung sabar. lanjut lah. Dari tadi main skateboard terus. Let's go. Pev, sampai kita. Main skateboard udah, main golf udah. Makan, kebetulan udah janjian nih sama Bono nih. Ntar kita telepon dulu ya. Ini enak juga sih makan ini nih, sarang tuna. Kebetulan Bono pakarnya perkulineran nih. Udah nggak akan salah nih. Coba. Bon, udah di depan sarang tuna nih, Bon. Oke. Gokil. Halo, makan. Udah dimatiin. Matiin ya. Oh, sorry. Gimana? Sehat, Bro? Alhamdulillah. Makan belum? Makanya Ini. kesini. Coba produktif dulu Udah lah. janjian nih dari beberapa hari yang lalu, Bon. Berarti belum makan dari beberapa hari yang lalu. Benar. Saya selalu lihat story-nya ini, belum pernah makan di sini. Ayo. Makan, semuanya makan. Kalian makan. Mari. Makan apa ini kita, Bon? Hari ini? Makan apa kita hari ini? Makan sajian rahang tuna asap. Jadi makan daging ikan tuna diasap. Biasanya digoreng, dibakar, dipepes. Ini dibakar. Ini smoke. Di smoke pakai diasap. Dimasaknya 2,5 jam sehingga dapetin rasa yang absolut dan juga tingkat kematangan yang sangat well. Tuna ya, protein tinggi. Kebetulan nutrisi. kita habis main skateboard, main golf udah tadi dari pagi. Hampir udah lecek-lecek ini Asli. karena ini mengandung kolagen untuk si daging ikan tuna itu. Ada kolagen. Bisa buat mencerahkan kulit. Bisa lebih lucir kembali seperti Glowing. glow. Oh, Glow in iya. the darkness. Ini kita udah pesan ya, tinggal nunggu makanan nih Oh, berarti. iya. Tuh, Bon. Santai aja di sini, yo. Selama ini kan masih disibukkan dengan kegiatan perkulinerannya. Masih sih.
Ya review tempat makan ya seminggu adalah 3-4, cuman ada yang terabaikan, ada yang didatengin kalau Sampai lapar. terabaikan masih, Terabaikan. berarti nggak didatengin. Ada yang didatengin, ada yang enggak. Wih, berarti karena udah saking jual, padatnya ya. udah jual mahal ya. Hah? Jual nggak jual Karena mahal. dibayar. Padat, saking padatnya jadwal susah. Padat jadwal berarti. Nggak begitu juga. Yang padat mah perut harus terisi padat. Berarti si breakfast club kan bener kan? Masih berjalan sampai sekarang. Masih cuma daerah Bandung doang lah, pengennya keluar kota gitu, kemana gitu. Tadi lagi ngobrol, akhirnya ngobrolin dulu di Tegalega. Ke Tegalega tadi. Kan Main, nggak bisa. Nggak, Iya, tadi di depan kita kota. cuma Iya, kayak nostalgia aja. nostalgia Iya. aja. Ternyata emang tempatnya banyak berubah gitu. Nah, lagi ngobrol di Tegalega, jadi ingat nih memori-memori dulu sering skate trip segala macam, jadi kepikiran Pep ini kebetulan Pep. Ini kita skate trip aja, Pak. Bono juga belum pernah nyobain review makanan di luar kan? Di luar Bandung kan? Kemana? Kemana dong? Mana dong ya? Iya. Kayaknya sih harus yang main skateboardnya ada, kulinernya juga enak-enak. Bali. Bali yang paling terdekat. Bali. Go, Bali deal ya. terdekat. Deal, go. Deal, Bali terdekat. benar? Beneran nih, tapi Siap. nyari. Let's go, let's go. Tapi jujur Li. Jujur, makanya sebelum kita ke Bali, kita review dulu makanan di sini. Betul. Udahnya, baru kita review makanan di luar Bandung. Bisa gini juga dari skateboard kan? Nih, Betul. datang makanan. Tempat asap. Saya yang tengah. Oh, tergede gitu segede giu. Langsung ya. Gede banget ini. Kelihatan laparnya nih, kasihan nih atlet golf Ini baru sama di atlet skateboard. torch, baru di apa sih? Maksudnya tuh di panggang dari Wah, panggangan bener. asap, wanginya asap. Pendra Kubon pernah bilang asapnya meresap ke daging, dagingnya meresap ke asap. Waduh, dibulak-balik. Jadi Ya, ini asapnya sambal wangi daging. Sambal ini beda-beda nih. Dagingnya wangi asap. Kok selamat makan. Ritualnya dulu dong, ritual Pembukaan biasa. dulu, Pembukaan. Jadi gini, kalau cara ritual makan yang sangat sakral dalam sebuah di dunia kuliner worldwide ini, kita harus melantunkan irama pesugihan. Karena makan pagi itu nggak ada, breakfast club itu adalah sebuah fana. Maka dengan itu, mari kita lantunkan irama pesugihan. Time to Breakfast. Gas. Selamat makan. Selamat makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Habis Ya, enak nyisa. banget. Ini sampai ke mata nih, sampai aduh. Saking Padahal ada kangkung ya. kangkung. Enggak sih, lebih ke karena kita nikmatin makannya nggak sadar udah penuh perut gitu. Cukup, Saking Pak. enaknya ini lewat Sajiannya rongkongan. cukup pas ya. Pas. Oke, jadi tunggu aja sobat happy semua. Karena saya Wismu Bono dan Pepi Permana Bakalan lanjut. untuk skate on vacation. So, check it out sobat happy. Sampai berjumpa lagi. Yes.